Di dalam penegakan hukum nggak ada ya. Paling besar Bohong tekanan, Pak, kalau tidak ada paling tekanan. besar tekanan yang pernah Bapak alami apa Pak? Satu saja Pak. Dalam kasus perkara atau apa? Dalam sepanjang karir dalam perkara ya, menangani tekanan kasus. kalau itu disuruh hentikan. Itu adalah. Berarti ketika disuruh Tapi menghentikan tidak kasus, sebenarnya saya lakukan. ada ancaman dong Pak. Ancamannya pernah diancam seperti apa Pak? Pernah datang seorang militer ke sini. Katanya dia, kalau keluarga saya nggak dibebaskan, saya luluh lantahkan Kejaksaan Agung. Saya bilang silahkan aja. Ini gedung punya rakyat, punya negara. Kalau memang silahkan aja. Kemudian ada dalam penanganan perkara sawit pernah ada juga. Yang sawit yang lama ya. Ini di belakangnya bintang 3. Ya suruh datang dah ke sini. Saya mau ketemu orangnya. Tapi kan tetap saya sebagai manusia pasti ada rasa takut, pasti ada. Bohong kalau nggak ada rasa takut. Saya sebagai manusia pasti ada. Tapi insya Allah saya akan lalui. Saya sudah serahkan diri bahwa saya ini pengabdi, dan pengabdian saya yang terakhir, usia saya juga sudah tua. Itu tadi kalau dari sisi tekanan. Kalau dari sisi iming-iming Pak, iming-iming terbesar apa yang pernah disampaikan ke Bapak tapi Bapak tolak? Ada, tapi tidak langsung ke saya. Seperti apa itu Pak? Ada yang mau ngasih saya 2T. 2 triliun. Pernah mau dikasih 2 triliun untuk apa Pak itu Pak? Ya supaya perkaranya nggak jadi. Apa yang Bapak katakan saat itu? Bagaimana menolaknya? Saya bilang, nggak ada, ini tetap harus berjalan. Gimana pun juga, ini adalah marwah kejaksaan, juga marwah saya secara pribadi. Saya pantang untuk surut. Saya jadi tersentuh tadi Pak dengan ucapan-ucapan Bapak. Tapi saya kalau boleh angkat Pak satu aja yang belakangan ini terjadi, ada anggapan publik yang menilai bahwa semua kasus yang hari-hari ini naik itu sebetulnya antara dua, bahwa mau mengganti para pemain korupsinya, atau yang kedua ingin menyerang lawan saja dalam hal ini. Nah, dalam hal ini kalau boleh mengambil satu contoh adalah misalnya kasusnya Pak Tom Lembong. Bukan kasus tangkap tangan, terbukti impornya paling kecil, ternyata juga tidak menerima keuntungan, tapi dipanggil Pak, dikasuskan. Nah, sedangkan itu tidak terjadi, boleh jadi ke menteri lainnya. Kalau boleh Pak ini dijawab agar publik akhirnya terpuaskan logikanya, dan untuk menjaga bahwa keadilan adalah keadilan sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, itu sebetulnya bagaimana Pak? Gini Mbak, kalau kasus-kasus itu lihat aja nanti hasil putusannya. Saya tidak akan, insya Allah putusannya. Dan kan tidak harus ya. Saya tidak terima duit. Kan memperkaya orang lain juga di dalam undang-undangnya begitu. Memperkaya orang lain itu sudah satu tindak pidana. Tapi saya memang tidak ingin jawab karena ini sedang berjalan, jadi mohon maaf, nanti tunggu aja putusannya. Kalau yang tadi pertanyaan Shirley di awal bahwa kasus-kasus besar ini pertanyaan publik sih Pak, ini antara memang hanya sekedar ingin mengganti posisi pelaku korupsinya saja, pemain lama diganti pemain baru, atau seperti apa sebenarnya? Kalau Pak? kami tidak punya pikiran itu, tetapi ada fakta, ya. Kemudian kita buka, itu aja. Soal nanti silahkan aja, saya bukan di urusan saya lagi kalau mau itu pengganti atau ganti. Tetapi kalau itu terjadi lagi akan saya tindak lagi. Jadi Bapak seberani ini nih sebetulnya apa sih Pak yang ada di dalam prinsip Bapak dalam menjalankan keadilan ini, kayak gimana sih Pak? Gimana pun juga gini Mbak, saya ini selalu tertantang, ya. Bahkan saya kalau ditekan semakin membeku. Artinya kalau saya sudah melangkah, apapun harus saya jalani dengan resiko apapun. Jadi begini, begitu saya dilantik, saya kumpulkan saudara-saudara, termasuk TB Hasanuddin, saya kumpulkan. Kalau kalian melakukan perbuatan, ya, pidana apapun, apalagi korupsi. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini, Indonesia Maju. Nah,
teman-teman semua, di mana kita melihat cuplikan video yang muncul sekarang, di mana teman lama Jokowi mengakui bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah teman-teman, di mana jika Pak Jokowi melihat ini pasti dia ketar-ketir. Nah teman-teman, bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas bersama bagaimana tanggapan atau begitu juga masukan masyarakat. Nah teman-teman, di mana masyarakat memberikan tanggapan di bawah ini, mengatakan bahwa pembohong besar Konoha Jokowi Intermol. Nah, Muyer Nyengseti dalam menghadapi kasus-kasus yang dihadapi, konyolnya banyak oknum di kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lain-lain merendahkan diri membela kebohongan si Jokowi atau termulnya si Jokowi ini. Nah teman-teman, di mana termul Jokowi kalau debat kalah emosi tinggi. Nah saya orang Solo, saya yakinnya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah teman-teman, di mana warga Pak Jokowi sendiri mengakui bahwa ijazah Pak Jokowi sendiri adalah palsu. Nah di mana para termul berjuang karena uang masih banyak yang ditutupi dan besar bayaran Pak Jokowi pada mereka. Nah, di mana ekonomi pada saat ini sangatlah begitu krisis. Nah, di mana pada bahas ijazah tunjukkan selesai Jokowi bingung, rakyat harus terus membongkar semuanya. Nah, di mana teman-teman, wapres kita juga Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke daerah hanya pencitraan, karena seharusnya kunjungan ke daerah bisa dilakukan menteri sesuai job deskripsi. Nah, tugas utama sebagai wapres belum dilakukan, bahkan Presiden Prabowo menggantinya ke menteri. Nah, AHY menurutnya, saya wapres Gibran Rakabuming Raka tidak kompeten dan tidak mampu menjalankan tugas. Nah, sebagai wapres dan wajib dimasukkan segera si Gibran Rakabuming Raka ini. Dan di mana jabatannya sekarang tidak membuat Pak Jokowi juga terbantu sama sekali. Nah teman-teman, aku muak dengan termul. Sudah jelas Jokowi pembohong, kok masih dibela terus? Apa karena termul itu nggak bisa dimakan? Kalau nggak bela Mulyono, mari kita sama-sama masyarakat untuk membongkar semuanya. Nah, waktu ke Banyuwangi lanjut ke Bondowoso, nggak ada masyarakat yang antusias sama wapres Gibran Rakabuming Raka ini. Nah teman-teman, di mana Gibran diragukan dengan salah satu kejanggalan ijazahnya juga. Begitu juga sebaliknya kepada Pak Jokowi. Nah kalau Prabowo Gibran masih aktif, Jokowi tidak akan bisa diadili. Nah teman-teman, munculnya lagi para termul dengan tujuan ingin membuktikan tentang ijazahnya Jokowi, bukan kemunculan orang yang ditunggu-tunggu. Nah, tapi selembar kertas yang ditunggu muncul oleh rakyat di semua. Nah, memang benar sekali wakil presiden ini selama mendampingi Pak Presiden Prabowo belum ada ide sama sekali. Nah, begitu kalau orang yang tidak jelas, nah sekolahnya pasti minimal ilmu tidak cocok menjadi seorang wapres. Nah, perlu diganti segera agar Indonesia ini tentram dan bisa sejahtera. Nah, penyangkalan termul jika Gibran kemana dikerumuni pendukung yang setia, padahal semua sudah dikasih amplop. Nah, yang fakta Gibran ke Bali karena bencana banjir nggak bisa beri solusi, akhirnya rakyat menolak dikunjungi lagi. Betapa sifat naifnya wapres yang datang hanya selfie dengan termulnya. Nah, Joko Widodo putra El Tapol atau PKI tukang pembohong, penipu, tidak konsewan, bukan negarawan, pencitraan untuk memperdaya rakyat, memiskinkan rakyat, sutradara provokator di mana memecah belah rakyat, merusak konstitusi atau undang-undang peraturan di negara ini. Nah, di mana kepentingan diri sendiri. Nah, di mana ijazah palsu merusak tata kelola negara dan lain-lain seterusnya, teman-teman. Nah, teman-teman, di mana kita melihat wapres kita kali ini yang bernama Rakabuming Raka, di mana terbukti menyalahi aturansinya pencalonan wakil presiden. Nah, menurut saya wajib
Gibran ini mengganti biaya pemilu dari rakyat untuk dikembalikan GK. Nah, semua lebih mulai jadi ternak liar daripada termul. Ternak biar dicari makan apa-apa cari sendiri. Tapi kalau termul makannya dari mana? Ya bisa kita melihat teman-teman, di mana semakin banyak narasi semakin memberi keyakinan bahwa adalah masalah dengan ijazah presiden ke-7 ini. Nah, wakil pelongo ini nggak mungkin bisa kerja karena sudah nggak menyambung lagi dengan tata cara bicaranya saja masih bisa diragukan. Nah, banyak termul muncul karena Jokowi masih punya uang. Nah, di mana hasil penyalahgunaan wewenang selama 10 tahun jadi presiden itu sumber kekuatan Jokowi, dan di mana uang haram tersebut untuk menghidupi ternak dan keluarganya. Nah, di mana teman-teman wapres harusnya ada standar kriteria di mana sama juga nggak tamat. Jangan-jangan bicara yang lalu wapres ini pembicaraan yang banyak narasi. Nah, bukan itu yang penting, tapi ijazah Jokowi hadir di Aiman News, di mana bukan kinerja Prabowo Gibran apa, kinerja tiba di jalan-jalannya. Kalau memang ijazahnya Pak Jokowi atau Gibran Raka Buming Raka ini benar-benar asli, maka tunjukkanlah ke publik. Nah, semua masalah akan terselesaikan satu persatu. Nah, ini lagi negarawi sejarah ijazah Jokowi. Nah, kok dicegah gimana nih termul biar enggak dijelasin malunya ya. Kumpulan orang-orang sakit hati tapi orang ini nyolong lurah saja nggak ada milu. Nah, di mana teman-teman kalau kita melihat semua para tanggapan masyarakat di bawah ini begitu kita akan lihat keluh kesahnya teman-teman. Nah, teman-teman, mari kita bersama-sama untuk membenahi atau bersatu bersama untuk negara Indonesia ini. Nah, semoga kedepannya kepalsuan atau kebohongan-kebohongan para Jokowi ini akan terungkap satu persatu. Nah, teman-teman semua, sekian channel kita hari ini. Salam NKRI harga mati.